Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Ini adalah video presentasi kami dari kelompok 9 mata kuliah Instrumentasi Sistem Visual tahun ajaran 2026. Di sini kami mengambil judul pengembangan sistem visual, inspeksi mandiri untuk identifikasi kehalalan pada produk retail global berbasis computer vision. Dan pada kesempatan kali ini kami melakukan suatu proyek pilot. Jadi dari global ini kami jalankan di Indonesia. Mengapa kami memilih program ini? Ini berangkat dari adanya keresahan ketika kita berada di luar negeri, tidak gampang atau tidak semudah ketika kita berada di Indonesia untuk mencari produk halal di supermarket. Hal ini terkait dengan kebijakan publik yang berbeda pada suatu negara, di mana tidak ada lembaga umum yang menjamin tentang kehalalan pada produk-produk supermarket dan tidak adanya aturan pemerintah yang melakukan regulasi akan hal itu. Di sini bisa dilihat ini ada sekitar 12 dari lembaga-lembaga kehalalan pada tingkat internasional yang diakui secara global. Di Amerika sendiri, market yang kami tuju itu diantaranya ada dua lembaga ini, The American Halal Foundation dan ISA di sampingnya. Intinya kedua lembaga tersebut bergerak untuk menjalankan produk halal haram di Amerika. Kita bisa lihat bagaimana proyeksi pasar halal food market di Amerika sejak 2020 sampai 2030 itu ada peningkatan secara signifikan. Jadi kami ingin mengambil market tersebut untuk dijalankan. Dan sebagai intermezzo, ini adalah screenshot percakapan kami dengan salah seorang teman kami di Australia. Dia bercerita tentang betapa susahnya mencari produk halal haram di Australia dan belum adanya regulasi khusus. Jadi mereka masih dibantu dengan melihat daftar secara manual di internet, kemudian bertanya kepada ibu kos, bertanya kepada teman-teman dan lain sebagainya. Lanjut. Eh, Sehingga daripada itu kami ingin mengpropose idea yang sejalan dengan mata kuliah instrumentasi visual kami, yaitu tentang sebuah aplikasi yang bisa melakukan demo atau scan terhadap produk supermarket dan menentukan kehalalan dan keharumannya. Kami melakukan suatu review, literatur review, suatu tinjauan pustaka untuk melihat bagaimana ide kami sudah dijalankan pada kondisi saat ini. Dan kami menemukan aplikasi ini salah satunya. Jadi aplikasi ini menjalankan OCR text pada ingredient, pada komposisi yang terhadap pada produk makanan atau minuman ataupun menjalankan barcode. Dan aplikasi ini bergerak secara top-down, di mana aplikasi bekerjasama dengan supermarket mendaftarkan barcode-nya sehingga nantinya diharapkan pada produk yang terdapat pada supermarket tersebut bisa diakses kehalalannya. Nah, status itu ingin kami hindari. Kami ingin mencoba pendekatan secara bottom up atau dari konsumen, dari user, sehingga pendekatan halal haramnya nanti bisa user tahu sendiri dimanapun mereka berada, dimanapun supermarket mereka. Ini adalah suatu bentuk eh, flowchart dari purpose idea secara keseluruhan yang ingin kami tawarkan. Terdapat dua sistem yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Lanjut. Baik, selanjutnya ada dataset metodologi. Di sini kami menggunakan platform RoboFlow untuk membangun model computer vision-nya. Untuk prosesnya sendiri itu dimulai dari collect, yaitu pengumpulan gambar yang kebetulan kami kumpulkan sendiri dengan mendatangi supermarket dan minimarket terdekat. Kemudian ada organize.
di mana data disusun dan dikelompokkan agar lebih terstruktur. Tahap selanjutnya yaitu adalah labeling, yaitu proses anotasi gambar sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, sehingga model dapat memahami perbedaan antara kelas dengan benar. Setelah itu dilakukan tahap processing, yang mencakup resizing, augmentasi, serta normalisasi data agar siap digunakan untuk pelatihan model. Untuk deploy-nya sendiri, kami tidak lagi menggunakan RoboFlow, tapi menggunakan Google Colab. Lanjut. Kemudian ada dataset overview. Eh, jadi di sini kami membagi datanya menjadi untuk trainingnya sendiri itu 88%, kemudian untuk validnya sendiri itu ada 8% dan tesnya 4, hanya 4% saja. Di sini ada klasifikasinya untuk yang pertama, untuk klasifikasi halal. Eh, untuk yang halal sendiri itu dilakukan dari perspektif konsumsi makanan, termasuk penentuan apakah suatu produk layak dikonsumsi atau tidak. Dan yang kedua itu adalah boykot klasifikasi yang di sini kami dasarkan pada keterkaitan finansial dan afiliasi perusahaan sesuai dengan referensi yang digunakan, yaitu bdsmovement.net. Ini untuk di sebelah kanan bisa dilihat eh, produk-produk yang apa saja yang kami boykot. Saya masuk ke model training, jadi data-data yang telah kami kumpulkan dan proses menggunakan RoboFlow nantinya digunakan untuk training model. Jadi ada dua model yang kami latih di sini, ada YOLO V8 dan YOLO 26 atau YOLO terbaru. Jadi proses trainingnya itu kami lakukan di eh, Google Colab, ya. Mengapa? Karena kami memanfaatkan GPU yang lebih tinggi dari spek laptop kami, begitu. Jadi training tersebut tidak membebani laptop atau perangkat lokal kami, sehingga training bisa dilakukan lebih lancar dan lebih baik. Nah, di sini terlihat kami melakukan training sebanyak 50 epoch begitu, dan di sini ada dua grafik. Yang atas adalah hasil dari YOLO V8, sedangkan yang bawah ada YOLO 26. Nah, dapat terlihat dari kedua grafik tersebut bahwasanya semua kurva training dan validasi itu turun secara konsisten menuju titik konvergensi. Sedangkan pada kurva validasi dapat terlihat bahwa garis tersebut mengikuti kurva training, sehingga dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil bahwa model tersebut tidak overfitting dan sudah siap untuk mendeteksi data baru di dunia nyata. Nah, kemudian dapat kita bandingkan performanya. Jadi dari kedua model sudah mencapai nilai yang cukup tinggi, ya. Jadi di atas 0,95 untuk presisi dan recall-nya. Jadi deteksi yang salah atau yang palsu itu kemungkinan sudah sangat minim dan hampir tidak ada objek yang terlewat. Untuk metrik MAP 50 dan MAP 5095. Jadi grafik tersebut melesat naik dari awal mendekati angka sempurna atau kurang lebih 0,99. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa model tersebut akurasinya sudah cukup stabil dan memiliki presisi tinggi. Nah, dari kedua model dapat kita lihat bahwasanya YOLO 26 atau model terbaru itu lebih stabil, lebih presisi, dan lebih konvergensinya lebih mulus dibandingkan YOLO V8 karena ya modelnya cukup lama gitu. Jadi model YOLO 26 itu sudah sangat optimal. Bisa di next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sistem flowchart dari program yang kami buat. Jadi di sini kami membuat dua program. Yang pertama mendeteksi visualnya langsung menggunakan YOLO.
dan kemudian mendeteksi nama produknya menggunakan UC OCR. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang menggunakan YOLO terlebih dahulu. Jadi, ketika programnya dimulai, nanti si user atau pengguna diminta memasukkan atau memilih beberapa input. Yang pertama ada kamera secara real time, kedua ada video file, yang ketiga ada gambar atau image. Nah, kemudian ketika user sudah memasukkan input, maka program kami akan menginisiasi model YOLO. Nah, eh, selain itu dimuat juga dataset yang telah kami buat yang memuat data-data produk beserta statusnya antara halal haramnya dan boykot non boykotnya. Nah, ketika sudah dimuat model YOLO, jadi nanti model tersebut akan mendeteksi objek atau mendeteksi produk pada input yang diberikan. Misalkan video real time, nanti si model YOLO tersebut akan mendeteksi produk. Nah, ketika produk sudah terdeteksi, nanti akan dicocokkan dengan database untuk mengambil data-data berupa kehalalan produk dan status boykotnya begitu. Nah, ketika sudah diambil datanya, nanti eh, akan ditampilkan secara real time berupa overlay atau nah di sini kita bisa lihat pada misal produk Dairy Milk itu ada kotak hijau itu adalah overlay atau bounding box yang dihasilkan dan kemudian ada nama produk beserta status halal haramnya dan juga tidak lupa ada tingkat keyakinan atau coevidence begitu. Bisa di next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan eh, flowchart system yang menggunakan isi OCR. Nah, jadi berbeda dengan deteksi menggunakan YOLO, deteksi menggunakan OCR di sini pengguna hanya bisa memilih, eh, maksud saya hanya bisa menggunakan input berupa video saja, tidak bisa memilih seperti model YOLO begitu. Jadi nanti ada sebuah kotak biru di tengah. Jadi pengguna diminta untuk mengarahkan kamera agar nama dari suatu produk itu tepat berada dalam kotak tersebut. Nah, hal tersebut kami lakukan mengingat isi OCR itu cukup berat ya. Jadi nanti ketika user itu memasukkan semua gambar produk, nanti akan banyak noise-noise seperti teks berat bersih, teks nama perusahaan, varian rasa, dan sebagainya begitu. Nah, ketika sudah tepat pada sebuah kotak biru tersebut, nanti isi OCR akan mengekstraksi teks. Nah, dari ekstraksi teks tersebut didapatkan nama produk yang kemudian nanti dicocokkan dengan database. Ketika sudah dicocokkan dengan database, akan diambil eh, data-data statusnya berupa kehalalan atau boykot suatu produk. Oke, bisa di next untuk kami tampilkan. Nah, di sini adalah contoh output dari deteksi menggunakan YOLO. Jadi di sini terlihat ada garis merah itu adalah bounding box dari model YOLO. Nah, nantinya ketika sudah terdeteksi maka akan dicocokkan dengan database apakah produk tersebut halal atau haram. Kemudian ada eh, tingkat keyakinannya. Di sini terlihat misal 0,95 atau 95%. Dan yang terakhir ada status boykotnya gitu. Bisa di next. Nah, ini adalah contoh output menggunakan isi OCR. Jadi nanti pengguna memfokuskan atau mengarahkan kamera agar nama produk tersebut berada pada kotak biru atau kotak yang akan kami ambil data gambarnya kemudian diproses menggunakan isi OCR. Jadi eh, mengapa kami menggunakan isi OCR? Mengingat sebuah produk itu memiliki banyak sekali variasi teks atau bentuk-bentuk teksnya yang bermacam-macam. Dan kemudian ada bermacam warna juga, sehingga cukup menyulitkan model-model
OCR biasa untuk mengekstraksi teksnya, maka digunakan isi OCR untuk mengatasi keberagaman tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya terdeteksi bumbu racik itu memindai, nanti akan muncul status kehalalan atau keharaman suatu produknya, kemudian ada status boikotnya, dan oh ya, di sini ada lensa fokus. Jadi ketika eh, si lensa fokus itu belum mencapai titik atau threshold tertentu, maka nanti tidak akan diambil datanya, karena untuk meminimalkan processing begitu. Nah, ketika sudah mencapai baru diambil. Nah, untuk isi OCR di sini tidak bisa cepat ya, karena modelnya cukup berat. Jadi hanya beberapa frame per second saja, sekitar satu atau dua begitu. Nah, sekian. Video demo dari masing-masing program. Ini mungkin apabila program unggulan eh, mohon maaf. Itu berikut adalah output. Kemudian ini adalah inovasi selanjutnya apabila program ini kami lanjutkan pada tahap ke depannya. Jadi kita bisa dengan peningkatan desain UI UX, kemudian eh, ke ekspansi global, karena kita bisa lihat bahwasanya saat ada 1,9 miliar umat Muslim di seluruh dunia, itu pasar yang sangat besar. Kemudian ini flowchart utama atau yang model final yang ingin dibangun. Sebagaimana tadi sudah jelaskan bahwa kami membangun model lewat YOLO, klasifikasi objek, dan juga model lewat OCR atau deteksi stack. Yang kami harapkan nanti di software kami itu bisa dikembangkan beberapa model untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nantinya demo tadi akan kami tampilkan di akhir presentasi sebagai video tambahan. Sekian dari kami, dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.